Ya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan tentang bagaimana caranya agar kita hidup tidak sia-sia dan kita bisa masuk surga. Karena pada intinya orang beragama ingin masuk surga, bukan? Kita tidak mungkin ikut agama tapi tidak punya tujuan. Tujuan akhir kita adalah selamat dunia akhirat. Selamat dari dunia yang gelap menuju terang Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan dari Markus 10 ayat 25. Itu saya bacakan ya. Bunyinya begini. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Kenapa seekor unta yang besar untuk masuk lubang jarum lebih mudah daripada orang kaya masuk ke surga, masuk ke kerajaan Allah? Karena orang kaya itu bukan bergantung pada Tuhan. Orang kaya itu bergantung pada kekayaannya. Orang kaya pasti dia pikir dia mampu melakukan segala sesuatu dengan segala kekayaannya. Jadi kemungkinan besar dalam hati orang kaya dia pikir tidak perlu ada Tuhan. Saya bisa segala-galanya. Saya bisa membeli segalanya dengan uang. Ya. Tapi manusia sejak jatuh ke dalam dosa, hubungannya terputus dengan Tuhan. Ya. Waktu Hawa dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, seketika itu juga dia mati rohaninya, ditinggalkan oleh Roh Tuhan yang kudus, sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depannya. Dia hanya tahu pada saat ini dengan pengetahuan baik dan jahat yang dia makan dari buah itu. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dari kitab Kejadian pasal 3. Itu ayat 4, 5, 6. Ya. Nah, itu di situ diceritakan dalam ayat satunya iblis itu binatang yang paling cerdas, cerdik. Dia bisa menipu. Lantas ayat 4, 5, 6 itu menceritakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, 5, 6 itu menceritakan bagaimana cara dia menipu. Dia menipu dengan cara membuat hati Hawa menjadi ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Dia menipu Hawa dengan cara-cara yang kotor yang membuat seolah-olah Hawa kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia akan jadi sama seperti Tuhan. Siapa yang gak mau jadi kayak Tuhan? Ya. Jadi dia memberikan suatu janji-janji iming-iming, logika sepertinya bagus untuk Hawa. Tapi sebenarnya membunuh kerohanian Hawa dan mematikan. Ya, dia bilang, bukankah kalau kamu makan buah ini, kata Tuhan, kamu mati? Iya, kata Hawa. Jawab ke ular. Kalau saya makan, saya mati, kata Tuhan. Lantas ular bilang apa? Bukan begitu. Kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Tapi Tuhan takut kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Wah, ini bahaya sekali kan.
Dikasih suatu logika, suatu pengertian, satu rasio yang membimbangkan Hawa, yang menggoncangkan imannya, membuat Hawa menjadi ragu terhadap Tuhan dan imannya menjadi lemah. Kenapa imannya lemah? Dia pikir, kalau gua jadi Tuhan kan hebat. Kalaupun dia tidak mau menyaingi Tuhan, tapi saya kepengen jadi kayak Tuhan, saya kan paling tidak bisa bantuin Tuhan. Dia lupa bahwa dia hanya ciptaan Tuhan. Iblis juga jatuh dalam dosa karena dia lupa dia ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin ciptaan bisa menguasai atau melebihi pencipta? Bagaimana mungkin ciptaan bisa melawan pencipta? Tidak mungkin, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi karena itu, dalam ayat 6, Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, Hawa memandang buah pengetahuan baik dan jahat itu, sehingga timbul dalam pikirannya, waduh, buah ini bagus, sepertinya enak dimakan. Lantas kalau dimakan saya jadi dapat pengetahuan Allah, dapat kepintaran Allah. Saya bisa tahu yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Dan yang menarik, buah ini memberikan pengertian. Apa pengertian itu? Logika. Ya, buah ini memberikan logika, pengetahuan dan pengertian untuk saya. Nah, dia makan, ternyata yang benar firman Tuhan, dia mati rohaninya. Roh Tuhan yang ada dalam tubuhnya pergi. Lalu dia mulai ketakutan. Waktu Tuhan datang, dia biasanya Adam sama Hawa ngobrol sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan datang, Tuhan baru melangkah, dia dengar langkah Tuhan, dia langsung kabur, dia nyumpet. Terus dia cari daun-daun tutupin auratnya, tutupin kemaluannya. Kenapa? Tuhan tanya, Hawa, Adam, kamu di mana? Aku di sini, Tuhan. Aku takut karena aku telanjang. Tuhan bilang, siapa yang bilangin kamu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Tuhan bilang kepada Adam. Lalu Adam jawabnya apa? Nah, mulai dia menyalahkan istrinya. Perempuan yang kau kasih itu yang menyuruh aku memakannya. Jadi dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan Hawa. Ya, itu dosa, permulaan daripada dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus punya iman. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak bisa masuk surga. Kan cilaka. Ya, kalau kita nggak bisa masuk surga, bagaimana? Kita masuk neraka. Kalau kita masuk neraka artinya apa? Kita mati. Ya. Nah, kalau kita mati, matinya bagaimana? Mati kekal. Nggak mati-mati, tapi dipanggang. Seumur hidup dipanggang sampai kepanasan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu jangan dimain-mainin. Karena apa? Kenapa kita harus taat kepada seluruh firman Tuhan? Karena menurut Yohanes pasal 1 ayat 1, Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri.
Maka pada awal pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, kalau kita tidak percaya pada firman, berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Karena itu sebagai orang Kristen dan anak-anak Tuhan, kita wajib baca firman, pelajari firman, renungkan firman, sampai kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 ditulis begini, Yohanes pasal 6 ayat 47. Kalau ibu bapak punya waktu baca ya. Siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya. Siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Lantas Yohanes 14 ayat 20 itu mengatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, artinya Tuhan Yesus di dalam Allah Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, artinya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan kita menyatu. Nah, karena kita sudah menyatu dengan Allah Bapa dan menyatu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada dalam kita, Tuhan Yesus adalah firman, dan Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, maka kita menjadi tidak lagi takut pada kegelapan. Karena kegelapan sudah dikalahkan oleh terangnya Yesus. Ini intinya, ya. Jadi kalau kita percaya Tuhan, maka kegelapan itu akan pergi. Ketakutan akan pergi dari hidup kita, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita, kita tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan ada dalam kita. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tahu kita harus bagaimana? Ya. Kalau Tuhan itu sudah ada dalam kita. Siapa itu Tuhan? Dalam Yohanes 4 ayat 24 itu dikatakan Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Dan barang siapa menyembah dia, menyembah Tuhan, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah di dalam roh artinya taat 100% kepada Tuhan. Nah, menyembah dalam roh artinya kita bisa menyangkali segala kedagingan kita. Kita bisa membuang amarah, dendam, dengki, iri hati. Kita membuang segala kebencian, kesombongan. Kita membuang segala macam kepahitan. Dan kita hidup dalam pimpinan roh Tuhan yang kudus. Nah, kalau kita sudah hidup dalam pimpinan Tuhan, roh Tuhan yang kudus, maka setiap tindakan yang akan kita lakukan, setiap rencana hidup kita, setiap apa yang akan kita lakukan, kita harus tanya dulu kepada Tuhan dan minta kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Karena kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah mengenal sifat Tuhan dan kita percaya segala sesuatu yang terjadi pasti dalam rencana Tuhan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Ya.
Jadi kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya apa? Taat 100% kepada seluruh firman Tuhan. Ya. Jadi jangan kita anggap oh ini bisa-bisanya kita. Jangan kita anggap sepertinya kita tidak menghormati Tuhan. Kita melayani Tuhan seenak-enak kita, semau-mau kita. Ini yang Tuhan tidak mau. Tapi waktu kita taat 100% kepada pimpinan Tuhan, kita hidup dalam pimpinan roh Tuhan yang kudus, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, baru kita bisa masuk surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar supaya kita jangan takut menghadapi segala macam persoalan, karena kita ada Tuhan yang tinggal dalam hati kita dan kita tinggal dalam hati Tuhan. Ya. Saya bacakan Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Apapun gonjang-ganjing dunia, tetap kita percaya Tuhan, karena Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam hati Tuhan, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Tuhan memberkati.